Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan billah arsyadakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan kisah para sahabat Rasul. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan membahas seorang sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah saat ia masih belia dan cahaya tersebut berpendar ke seluruh anggota tubuhnya. Islam telah menyentuh relung hati bocah ini bagai tetesan embun yang membuka kelopak bunga, lalu memenuhinya dengan wewangian. Jabir sudah akrab berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak ia masih berusia dini. Ikhwanubillah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, sebagai orang yang berhijrah, bocah kecil yang beriman ini langsung menimba ilmu lewat tangan dan binaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jabir termasuk salah seorang murid yang paling cerdas, yang lurus dari pembinaan dan bimbingan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang penghafalan kitabullah, menguasai ilmu keagamaan dan periwayatan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini cukup dibuktikan dengan adanya musnad Jabir bin Abdullah yang mencakup lebih dari 1540 hadis. Kesemuanya dihafal oleh murid yang cerdas ini dan diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemaslahatan kaum muslimin semuanya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah memastikan dalam kitab Sahih mereka adanya lebih dari 200 hadis sahih yang pernah diriwayatkan oleh Jabir. Jabir pun menjadi sumber cahaya dan petunjuk bagi kaum muslimin untuk beberapa masa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya sehingga usianya hampir mencapai 1 abad. Ikhwanubillahi arsyadakumullah. Jabir tidak turut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar dan Uhud. Sebab dalam satu sisi saat itu ia masih berusia dini. Di sisi lain ia diperintahkan oleh ayahnya untuk menjaga ke-9 saudarinya. Hal ini dikarenakan tidak ada orang lagi selain dirinya untuk melakukan hal itu. Ikhwanubillah, Jabir bercerita, pada malam sebelum terjadinya perang Uhud, ayah memanggilku lalu aku berkata, aku menduga bahwa aku akan terbunuh bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh. Kata ayah Jabir, demi Allah, aku tidak meninggalkan orang yang paling aku cintai selainmu setelah Rasulullah. Aku mempunyai sejumlah utang, maka bayarkanlah utangku. Sayangilah para saudarimu, jagalah mereka dengan baik. Ikhwan billah, keesokan harinya, ayah menjadi korban pertama dalam perang Uhud. Setelah aku menguburkannya, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ayahku memiliki sejumlah utang, sedangkan aku tidak memiliki apa-apa untuk melunaskan kecuali hasil dari pohon kurma milik ayah. Kalau aku mengandalkan buah kurma tersebut untuk membayarkan utang ayah, pasti tidak akan terlunaskan selama bertahun-tahun. Sedangkan aku tidak punya uang untuk memberikan nafkah kepada para saudariku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri dan berangkat bersamaku ke tempat jatuhnya buah kurma. Beliau berkata kepadaku, sebutlah berapa utang ayahmu. Maka aku pun menyebutnya.
Maka para penagih utang terus saja memunguti hasil kurma sehingga Allah Subhanahu wa taala membayarkan semua utang ayahku dari hasil pohon kurma tersebut pada tahun itu. Kemudian aku melihat ke tempat jatuhnya kurma dan aku lihat rupanya ia tidak berubah sedikit pun, seolah ia tidak berkurang meski satu biji saja. Ikhwanubillah, sejak ayahnya meninggal, Jabir tidak pernah ketinggalan untuk turut serta dalam peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam setiap peperangan ia memiliki kisah yang layak untuk dikisahkan dan dikenang. Kita akan mempersilahkan Jabir untuk menceritakan salah satu kisahnya bersama Rasulullah SAW. Jabir bercerita, pada perang Khandaq, kami sedang menggali parit saat itu. Tiba-tiba kami menemukan sebuah batu yang amat keras dan kami tidak sanggup untuk memecahkannya. Kami pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, di parit yang sedang kami gali, ditemukan adanya sebuah batu keras. Pacul kami tidak sanggup untuk memecahkannya." Rasulullah SAW menjawab, "Biarkan batu tersebut, aku sendiri yang akan datang ke sana dan menghancurkannya." Kemudian beliau bangun dan perut beliau diganjal dengan batu karena merasa amat lapar. Hal itu karena kami sudah 3 hari tidak makan apa-apa. Rasulullah langsung mengambil cangkul, kemudian beliau memukulkan cangkul tersebut kepada batu dan akhirnya batu tersebut dapat dipecahkan dengan mudahnya. Ikhwanubillah, pada saat itu aku merasa kasihan kepada Rasulullah yang menderita lapar. Aku pun menghampiri beliau dan berkata, "Bolehkah aku kembali ke rumah ya Rasul?" Beliau menjawab, "Pergilah." Sesampainya di rumah, aku berkata kepada istriku, aku melihat Rasulullah SAW dalam kondisi yang amat lapar. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menahan lapar seperti itu. "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan?" Istriku menjawab, "Aku hanya memiliki sedikit gandum dan domba yang masih kecil." Maka aku segera mengambil domba tersebut, lalu aku menyembelihnya, memotongnya dan aku masukkan ke dalam tungku. Aku pun segera mengambil gandum yang aku tumbuk sendiri, kemudian aku serahkan kepada istriku. Aku pun melakukan peragian terhadap tepung itu. Begitu aku tahu bahwa daging sudah hampir matang dan adonan tepung sudah hampir lembut dan sebentar lagi dapat dibakar, aku pun berangkat menghadap Rasulullah dan aku berkata kepada Rasulullah, "Ada sedikit makanan yang kami buat untukmu ya Rasulullah. Silahkan engkau dan 1 atau 2 orang untuk menyantapnya." Rasul bertanya, "Ada berapa banyak yang kau masak?" Aku pun memberitahukan beliau apa yang aku masak. Begitu Rasulullah mengetahui porsi makanan yang aku buat, beliau berkata, "Wahai para pejuang Khandaq, Jabir telah menyiapkan makanan, marilah kita makan bersama." Kemudian beliau menatapku dan berkata, "Temuilah istrimu dan katakan kepadanya, janganlah tungku diturunkan dan jangan dulu tepung tadi dijadikan roti sebelum aku datang ke sana." Ikhwanubillah, aku pun pulang ke rumah. Dalam hatiku ada rasa galau dan malu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya sendiri, apakah semua pejuang Khandaq dapat menyantap makanan yang hanya terdiri dari 1 sok gandum dan domba yang sangat kecil? Lalu aku menemui istriku dan aku berkata kepadanya, "Celaka kita. Aku telah menceritakan segalanya, Rasulullah akan datang ke sini dengan semua pejuang Khandaq." Istriku bertanya, "Apakah beliau tidak bertanya kepadamu berapa jumlah makanan yang kau siapkan?" Aku menjawab, "Ya, beliau menanyakan." Istriku berkata, "Tidak usah kau risau sebab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka ucapannya membuat semua kegalauanku sirna seketika. Tidak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW bersama rombongan kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau berkata kepada mereka, "Masuklah dan janganlah berdesak-desakan." Kemudian beliau berkata kepada istriku,
berikanlah kepadaku sepotong roti, ambillah sesendok kuah air dari tungku, tapi jangan diturunkan dari perapian. Tiba-tiba roti jadi semakin banyak, yang ditaruh di atasnya daging. Kemudian beliau membawa makanan tersebut kepada para sahabatnya, dan mereka semua menikmati makanan tersebut sehingga mereka merasa kenyang. Ikhwanubillah. Kemudian Jabir berkata, demi Allah, mereka semua sudah pulang, namun tungku kami masih penuh dengan daging kambing dan adonan kami masih dapat dibuat roti, tidak kurang sedikit pun, persis seperti semua. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada istriku, makanlah engkau dan hadiahkan sebagiannya. Lalu istriku makan, dan sepanjang hari ia membagikan dan menghadiahkan makanan tersebut kepada orang banyak. Ikhwanubillah, demikianlah kisah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan ia menjadi sumber cahaya dan petunjuk bagi kaum muslimin untuk beberapa masa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memperpanjang usianya hingga mencapai umur mendekati 1 abad. Suatu saat Jabir berangkat untuk berperang di jalan Allah ke negeri Romawi. Pada saat itu pasukan dipimpin oleh Malik bin Abdullah Al-Khas'ami. Malik saat itu sedang memeriksa pasukannya yang tengah berangkat menuju medan laga. Malik melakukannya untuk mengetahui kondisi mereka, memberikan semangat dan membantu serta melayani prajurit yang sudah tua. Lalu ia berjumpa dengan Jabir bin Abdullah yang ia dapati sedang berjalan kaki, padahal ia bersama seekor bighal yang tali kendalinya ia pegang dengan tangannya. Malik bertanya kepada Jabir, ada apa denganmu wahai Abu Abdillah? Panggilan Jabir, mengapa engkau tidak menunggang bighalmu? Padahal Allah sudah memberimu tunggangan yang dapat membawamu. Jabir menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang kakinya terbasuh debu saat berperang di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka. Kemudian Malik meninggalkan Jabir, lalu ia menuju barisan terdepan pasukannya. Kemudian Malik menoleh ke arah Jabir. Kemudian Malik memanggil Jabir dengan suara yang amat keras seraya berseru, ya Abu Abdillah, mengapa engkau tidak menunggang bighalmu padahal ia sudah menjadi milikmu? Jabir mengerti maksud Malik. Kemudian Jabir menjawabnya dengan suara yang keras, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang kakinya terbasuh debu saat berperang di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka. Maka spontan semua prajurit melompat turun dari tunggangan mereka. Semuanya berharap mendapatkan pahala tersebut. Tidak pernah didapati ada pasukan yang berjalan kaki melebihi pasukan tersebut. Ikhwan billah, arsyada Allah. Selamat untuk Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ia pernah turut berbaiat kepada Rasulullah SAW, padahal ia belum mencapai usia balik pada saat itu. Ia juga beruntung pernah mendapat bimbingan Rasulullah SAW sejak usia dini. Dan ia banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah yang kemudian riwayatnya banyak digunakan oleh para perawi hadis. Ia juga beruntung dapat turut serta berjihad bersama Rasulullah SAW saat masih berusia remaja. Kemudian ia membasuhkan kakinya dengan debu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ia adalah seorang tua renta yang telah lanjut usia. Demikianlah sekelumit kisah dari Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasul dan orang-orang yang mencintai sahabat Rasul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رباه عفوك إني